Lebih dari 5 tahun di hobi ini, akhirnya pencarian berhenti di sini. Ini monitor apakah itu? Biar gak panjang lebar, bumper dulu. Halo teman selamat channel Soundity bersama dengan saya Sebastian. Seperti biasa akan sharing info dan racun mengenai dunia personal audio, baik itu ada portable ataupun desktop audio. Kali ini kita akan membahas inner monitor kolaborasi kembali dengan HBB. Yes, Babang HBB. Yang kemarin kita sempat bahas juga salah satu line up yang pernah kolaborasi, yaitu QCassette X HBB Hades. Yang memberikan pil pahit pada tahun 2024 ini dengan suara 4 sekarat 5 meninggoinya. Dan kali ini HBB kembali kolaborasi dengan Tangchu dari seri terbaru dia adalah Swan NV. Di mana inner monitor ini menggunakan konfigurasi yang mirip ya seperti Hades, seperti Zero dan juga Kan ya. Dia menggunakan dual dynamic driver. Saya kalau lihat-lihat sendiri HBB selalu menggunakan dynamic driver untuk bagian bassnya karena memang dia suka bass sih. Dan selalu dynamic driver ada pada setiap kolaborasinya. Dan tidak terlepas dari Swan NV ini juga. Untuk kabelnya kalian gak usah pusing, aman sentosa dengan kabel dual pin 0,78 mm yang detachable dan universal tentu aja. Untuk kalian yang mungkin telinganya sensitif, tenang juga karena inner monitor ini menggunakan bahan resin yang medical grade jadi aman untuk telinga kalian yang sensitif. Dengan sensitivitas 98 dB dan juga impedance 8,5 ohm. Dan agak PR aja karena sensitivitasnya di bawah 100 jadi perlu diperhatikan. Dan kita mau thanks berat untuk Tangchu sebagai sponsor video review kali ini. Semua link pembelian saya taruh di kolom deskripsi di bawah. Kalian bisa cek aja langsung dan 100% review ini adalah opini pribadi saya. Selain kita bahas packaging dari Swan NV ini, untuk packagingnya pernah kita bahas pada video terpisah ya. Kalian bisa cek aja di link di atas ya kalau kalian tertarik. Dan bicara soal packagingnya ini juga cukup lengkap ya. Dan sensasi unboxingnya juga nice ya. Di dalamnya sini ada pouch yang mirip seperti Truth Ear ya. Zero Red. Seperti ini untuk pouch-nya ya. Selain itu ada inner monitor, kabel, dan 3 jenis air tips berbeda. Yang biasa dan 2 tang sancai yang regular dan white ball. Dan patut diapresiasi banget karena mereka menyertakan air tips novelties dari Tangchu. Yang harganya juga rada mehong ya kalau dibeli secara terpisah. Dan kami berikan skor A- untuk packaging dari inner monitor saat ini. Surprisingly lengkap dan tidak pelit sama sekali air tipsnya. Selain kita bahas build quality dari inner monitor satu ini. Oke, untuk build quality dari inner monitor satu ini dia berbahan resin ya, dengan housing berwarna merah menyala abangku dan translucent di sini jadi terlihat isi di dalam inner monitornya. Di sini juga terdapat fan hole ya di bagian sini. Kalian bisa lihat satu di sini dan di dekat tupinnya. Yes, di sini ada lagi. Jadi total ada 2 fan hole di inner monitor satu ini. Untuk nozzle-nya sendiri berbahan sama seperti inner monitornya, yaitu bahannya resin juga berwarna merah dengan nozzle yang cukup lurus di sini. Kita akan ukur sama-sama diameternya di sini. Ada di angka 5,5 mm. Oke, 5,5 mm untuk nozzle-nya di inner monitor satu ini. Nozzle-nya ini bisa dikategorikan sedikit panjang dan sudah ada lips-nya ya, serta sudah ada filternya juga berwarna hitam seperti ini. Kalau kalian mau lihat lebih detailnya seperti ini. Nah, sekarang ke bagian yang paling mantap, yaitu faceplate-nya. Faceplate-nya ini clear coat resin ya di sini dengan base warna hitam dan ada ornamen seperti kupu-kupu berwarna emas di sini. Kalau pada saat digabung seperti ini, kalian bisa lihat bentuk kupu-kupunya di sini. Jadi keren banget di inner monitor satu ini. Terkesan simple tapi mewah dan majestic look banget. Nilai artistiknya juga saya suka banget sih di inner monitor satu ini. Bicara soal kabelnya ini dual pin 0,78 mm dengan air hook yang berwarna hitam seperti ini ya. Dan ini adalah kabel dual pin detachable ya. Kabelnya sendiri bahannya adalah SPC diklaimnya dengan warna hitam dan agak terkesan rubbery gitu ya. Ya kalian bisa lihat di sini agak rubbery gitu feel-nya. Dan kiri dan kanannya dual braid seperti ini. Dan chin slider dan splitternya sama-sama bahannya metal. Nice di sini. Di bagian bawahnya twisted ya. 4 braid twisted cable ya untuk bagian bawahnya. Dan untuk bagian jacknya sendiri adalah straight plug jack 3,5 mm gold plated seperti ini, 3 pole. Untuk build quality-nya kami berikan skor B+. Housingnya bahannya resin ya, tapi kesannya nggak terlalu kopong-kopong banget, jadi ya pretty nice lah. Tapi ya saya lebih prefer yang bahannya metal sih timbang bahannya resin ya. Kalau bicara soal desainnya saya suka banget.
2 thumbs up untuk desain dari inner monitor satu ini. Warnanya merah menyala abangku dan juga kabel yang tidak kaleng-kaleng. Oke, selanjutnya kita bahas fitting dari inner monitor satu ini. Housing dari inner monitor satu ini bisa dikategorikan sedang ke arah besar ya, karena agak sedikit gendut ya. Ya, tidak kaget sih karena menggunakan dua dynamic driver sebagai config dari inner monitor satu ini. Bicara soal housingnya, cukup ergonomis di sini ya. Tidak ada sudut-sudut tajam walaupun ada sedikit fin, tapi nggak terlalu menonjol-nonjol banget sih. Untuk bobotnya, baik inner monitor ataupun kabelnya masih oke alias ringan-ringan aja dengan pemakaian regular to deep fit over ear seperti ini. Dan disclaimer di sini kita menggunakan tang sancai whiteboard dengan size M ya di sini. Untuk kekedapan dan grip di inner monitor satu ini nggak ada masalah sama sekali, digoyang-goyang gini pun tidak terkesan lu sama sekali sit tight di telinga saya. Tapi minusnya dengan tipe pemakaian yang cukup snug seperti ini agak sedikit panas aja dalam jangka waktu pemakaian yang cukup panjang. Dan secara umum kami memberikan skor B+ untuk fitting dari inner monitor satu ini. Walaupun agak sedikit gendut, tapi menurut saya masih bisa dikategorikan cukup versatile untuk fittingnya. Dan juga tidak ada kendala, dan so far sih nyaman-nyaman aja di telinga saya. Cuma memang agak sedikit panas aja sih kalau pemakaiannya cukup panjang. Selain kita bahas sound quality dari inner monitor satu ini, arah suara dari inner monitor satu ini bisa dikategorikan neutral to warm sounding. This tonality, the one I seek, the one I like the most. Ya, itu yang mungkin bisa saya gambarkan sedikit untuk tonalitas dari inner monitor satu ini. Boosting dari inner monitor satu ini tidak ada yang terlalu menonjol, mungkin sedikit boosting aja di bagian bassnya. Dan untuk di drive sendiri butuh sedikit power ya, jadi saya sarankan dongle ataupun DAP. Tapi apakah smartphone nggak bisa? Sebenarnya masih bisa, tapi nggak maksimal ya pasti. Dan kalian harus gedein untuk volume untuk mendengarkan dengan proper inner monitor satu ini. Karena sensitivitasnya di bawah 100, jadi agak sedikit PR aja. Dan suara yang saya suka seperti apa ya? Seperti inner monitor satu ini sih. Neutral, warm sounding. Oke, ini adalah pembahasan yang paling penting di inner monitor satu ini. Bass di inner monitor satu ini bisa dikategorikan sedikit fancy, dengan tekstur yang bassnya bagus, tidak ada kesan burik ataupun ketipisan sama sekali. Impactnya mantap, oke di sini dengan punch yang sedikit empuk ya, cukupan dan sedikit empuk tapi. Rumble-nya di sini juga masih terasa tapi tidak sampai yang menggetarkan jiwa banget sih. Secara kuantitas sih bassnya somehow semua lagu libas menurut saya. Kalau kualitasnya sih somehow juga oke, rapi, tidak bleber-bleber, dan speed yang cukupan. Bass yang saya rasa akan masuk pada kebanyakan lagu juga sih, kecuali mungkin EDM akut sih. Kalau lagunya EDM akut mungkin nggak terlalu masuk. Apalagi tipe bass ini tipe bass yang empuk dan warmer, jadi lebih enjoyable aja untuk sebagian besar orang yang dengerin sih saya rasa. Untuk mid-nya di sini posisinya pas saja ya. Untuk male vokalnya suara Bang Michael Bolton di sini terasa cukup asik dengan warmer body, dengan emosi juga yang masih dapat di sini. Mungkin kurang lepas dikit aja ya kalau saya mesti nitpicking ya, tapi overall sudah oke banget sih menurut saya. Male vokal yang bagi saya sendiri sangat enjoy didengerin di inner monitor satu ini. Female-nya juga dipresentasikan dengan cantik di inner monitor satu ini, terasa lepas dengan energi yang pas untuk female vokalnya. Adele suaranya shine banget di inner monitor satu ini dan terkontrol, tidak terkesan agresif sama sekali. Dan overall enjoyable banget dengerin Adele di inner monitor satu ini. Untungnya di sini shoutingnya juga masih aman, tapi mungkin di boost sedikit agak borderline bisa-bisa. Tapi ya belum. Selain itu presentasi instrumennya somehow juga rapi dan tidak overlapping sama sekali dengan bagian vokalnya. Untuk treble-nya dari inner monitor satu ini bisa dikategorikan cukup pas juga, di mana pada simbol crash-nya ini terasa ada kesan cringnya, tapi nggak sampai pedes ya. Cukup terasa lepas tapi terkontrol juga di satu sisi. Untuk violinnya juga nice banget, masih dapat bite yang pas dan cukup rapi. Namun overall detailnya masih dapat ya, dan airy yang not bad juga menurut saya di bagian treble-nya. Sibilance-nya juga masih cukup aman di inner monitor satu ini. Dan secara keseluruhan tonal dari Zuan NV ini kami berikan skor A+. Tonalnya ini mantep jiwa menurut saya. Bahkan mungkin melebihi harganya ya. Mungkin bersaing di angka 2 jutaan untuk tonal aja, saya mungkin masih lebih prefer ini ya kalau bicara tonal ya. Dan this is another jack of all trade, master of none inner monitor yang bisa saya rekomendasikan untuk kalian kaum mendang-mending yang lagi dengerin video ini. Selain kita bahas teknikalitas dari inner monitor satu ini, presentasi dari inner monitor satu ini menurut saya presentasi yang musikal tapi juga rapi di sisi lain. Jadi mantep banget. Untuk timbernya dari ujung ke ujung gak ada masalah yang berarti sama sekali menurut saya di inner monitor satu ini. Somehow tuningannya aman dan juga enjoyable.
Untuk soundstage-nya gimana nih bos? Untuk soundstage-nya sendiri dari white-nya ya kita bilang cukupan aja, nggak spesial-spesial banget. Dengan depth dan height juga yang B aja. Ya decent lah untuk kelas harganya. Untuk detailnya walaupun bukan detail monster in-ear monitor ya, tapi in-ear monitor satu ini menyajikan detail yang cukup baik menurut saya di price range atau price bracket-nya. Untuk clarity-nya pun menurut saya cukup oke. In-ear monitor satu ini tidak terkesan mendem ataupun ketahan sama sekali suaranya. Walaupun dia neutral warm tapi bukan yang mendem-mendem kelap ya. Untuk separasi imaging dan positioning separasinya dalam memisahkan instrumen dengan instrumen lain ataupun instrumen dengan vokal cukup decent di in-ear monitor satu ini. Bicara soal imagingnya juga cukup oke, ada kesan layering-nya walaupun nggak terlalu spesial banget ya. Dan gambarannya ini middle row, jadi dia posisinya pas di tengah lah kalau menurut saya. Selain itu untuk positioningnya ya nggak terlalu precise, sangat banget gitu ya. Nggak terlalu vivid banget ya, tapi ya cukup oke lah, cukup decent untuk positioningnya juga. Jadi kita dapat distinct di mana arah suara instrumen datang ataupun vokal berada di mana. Dan secara umum kami berikan skor B+ untuk teknikalitas dari in-ear monitor satu ini. Presentasi yang spesial dan juga timbre yang mantap menurut saya adalah selling point dan teknikalitas poin paling tinggi di in-ear monitor satu ini. Tidak terlepas dari tonalitasnya juga yang maknyus. Selain kita bahas pro dan cons dari in-ear monitor satu ini, cons dari in-ear monitor satu ini mungkin kalau kalian yang travel head ataupun technical minded in-ear monitor yang kalian cari, mungkin jangan lirik in-ear monitor satu ini sih. Cons yang kedua yaitu dia agak sedikit berat untuk di drive, jadi perlu kalian perhatikan buat kalian yang mungkin power handphonenya atau smartphone-nya letoy. Untuk pro-nya dari in-ear monitor satu ini, buat kalian yang mencari tonalitas in-ear monitor yang mau pensi, ini adalah jalan tercepat untuk kalian pensi di bawah 2 jutaan. Untuk pro yang kedua, selain suaranya dan tonalitasnya yang indah, faceplate-nya juga indah banget dan seger banget dipandang. Gimana untuk value for money-nya? Value for money dari in-ear monitor satu ini di angka 1,3 jutaan. Kami masukkan pada kategori must buy dan kami berikan skor S- untuk in-ear monitor satu ini. Kesimpulan, setelah berkaca dari Hades HBB kali ini berhasil. Ya, kalian nggak salah dengar, dia berhasil di kolaborasi satu ini menurut saya. Dan Swan NV ini menurut saya suaranya masuk banget di selera saya juga. Dan mungkin sebagian besar orang akan appreciate this tonality. Buat kalian yang mencari tonalitas endgame, in-ear monitor satu ini adalah pilihan yang mantul sih. Mungkin sekian dulu cerita saya mengenai Zuan NV ini. Kalau kalian suka jangan lupa subscribe, klik tombol like, follow Instagram, TikTok, dan Discord kita @sounddignity agar kalian tidak ketinggalan update terbaru mengenai dunia entertainment dan desktop audio. Ada pertanyaan? Feel free aja tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ya. Saya akan berusaha untuk jawab juga. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Saya Sebastian dari Sound Dignity pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Happy listening, stay healthy and ciao.